Yo, Rewan Kroren. Gimana kabar kalian semua hari ini? Sehat selalu, sehat selalu. Sehat nggak? Sehat nggak? Sehat nggak? Ya. Oke. Episode kali ini sebenarnya bagus dan terjadi sesuatu yang nggak disangka-sangka nih teman-teman ya. Ya, seperti itulah teman-teman. Tapi mohon maaf nih teman-teman ya. Saya kecewa sama episode kali ini, jujur ya teman-teman. Dan saya bakal ngeren abis-abisan di sesi terakhir teman-teman. Soalnya ya gitu deh. Pendapat saya juga udah tertulis secara singkat di judul video ya teman-teman. Jadi langsung aja yuk. Tuh. Eh, ya jadi ceritanya ini diawali dengan tiga gadis yang sepertinya diundang untuk makan malam di sebuah gedung bernama SV teman. Ini sebuah perusahaan BTW. Dan desain dalamnya mewah banget teman-teman, dan ini penuh dengan warna merah tua nuansanya. Terus ada sosok CEO tampan yang bernama Avil Kyogoku yang menemui mereka di sana. Oke, mereka sepertinya terpana dan juga ada anjing peliharaannya yang bernama Pashepa, teman. Ini sepertinya jenis Siberian Husky ya, teman. Terus ini tiga gadis ini juga dikasih hadiah sebagai member platinum di sini, di mana dia menjajakan sepasang anting ya, ada 3 pasang di sini, anting berlian Granata Decadenza. Oke, terus di sini juga dia dengan mudahnya merayu gadis-gadis itu, dan setelah rayuan itu dilancarkan olehnya, langsung whoop, gadis itu digigit oleh Avil dan juga pelayannya, dan juga bahkan di sini anjingnya ikut digigit ya. Ini sepertinya mereka dihisap darahnya karena mereka langsung berubah jadi vampir. Wah, gitu kan teman-teman. Spider-Man. Sorry ngagetin. Dan ternyata di sini juga ada sosok familiar ya, teman-teman. Ini adalah si Dracumon. Ini udah jelas banget, teman-teman. Ini dia pakai topi apa gimana pun juga udah jelas banget. Ini Dracumon yang kemarin di episode 3. Kayaknya dia kayak kesel-kesel gimana gitu di sini, kayak nggak ikhlas atau apa gitu, kayak gitu kan. Kayak gitu kan. Ya tiap gadis itu keluar dan diikuti kelelawar yang familiar, punya siapa tahu lah, ini pasti kelelawarnya siapa kalau ngikutin series adventure ya teman. Terus anting berlian tadi pecah dan mewarnai lantai dengan warna merah darah. Oh my god, jadi warnanya lebih merah di sini teman-teman. Terus keesokannya si Ruri dapat undangan ke SV ini teman. Katanya sih teman-temannya juga ikut kagum melihat undangan tersebut teman. Jadi katanya harus banyak follower kalau mau diundang sebagai platinum member di SV. Dan juga inilah penyebab Rirurun diundang, karena dia kan udah banyak nih followernya teman-teman. Itu pun juga berkat bantuan Mika dan Aoi, temennya si Ruri. Bahkan di sini lengkap juga undangannya dengan sajian dessert bernama Belladonna di Granata. Mewah banget ya kedengarannya teman-teman. Tapi si Ruri sebenarnya nggak begitu tertarik sama SV ini ya teman-teman, warna merah darah gitu dia nggak begitu tertarik. Dan juga Ruri katanya nggak boleh ngundang orang lain, pokoknya harus dia doang yang datang ya kan. Terus di sini sepertinya dia juga masih mencoba mencari hal menarik yang lain ya untuk dia lakukan. Mungkin setelah ini dia mau menjadi petisier setelah mencoba dessert tersebut. Anggoramen yang menguping curiga soal ini setelah mendengar kata merah dan darah ya teman-teman. Sementara juga ternyata rumah si Rudy tuh diawasin sama si guguk husky tadi. Malamnya si Avil ini memamerkan produk barunya yang berupa ini, warna kuku berwarna merah darah teman-teman. Namanya Ella Roseolika ya. Kalau mewah harus pembawaannya harus scare gitu kan. Semua nama produk mereka tuh berhubungan dengan merah dan darah ya teman-teman. Ini bahasa apa sih, bahasa Prancis ya teman-teman. Makanya mewah, pantesan. Emang bahasa Prancis tuh namanya bagus-bagus ya teman-teman. Terus di gadis di sana pun dirayu lagi dan digigit ya. Kali ini Dracumon pun ikutan gigit si cewek, dan soalnya kan ada ceweknya 4 di sini teman-teman. Akhirnya di kota fenomena vampir ini mulai merajalela teman-teman. Gadis-gadis itu mulai menggigit orang-orang dan banyak yang jadi korban di sini. Aduh parah men, ini ngerinya dapet sih teman-teman. Sementara itu Anggora membicarakan soal ini dengan Hiro dan kawan-kawan ya. Ini Kyoshiro pun langsung browsing soal SV. Itu singkatan dari Scarlet Vento yang artinya angin merah. Bukan Vento Aureo yang artinya Golden Wind ya teman. Jadi Jojo nggak tuh? Aduh udahlah. Perusahaan yang menyediakan produk aksesoris
mewah, tas, dan manisan, teman-teman. Dan semuanya tuh bener-bener bertemakan merah darah gitu. Ternyata mereka pas lagi ngobrol juga diawasin sama si guguk husky yang tadi. Dan guguknya ini lapor ke Aviel kan teman-teman. Jadi ketahuan kalau si Ruri itu adalah influencer dengan teman-temannya yang juga punya partner Digimon seperti dia. Keesokannya berita tentang SV meledak di mana-mana teman-teman. Para gadis influencer yang semalam mempromosikan produk SV dan saya akui ini strategi marketing yang bagus ya teman-teman. Terus ini juga terlihat sekali teman-teman. Wah ini SV, meledak banget gitu kan. Rame banget ya kan. Tapi pas di scroll perbedaan efek make up-nya itu jelas banget perbedaan wujud manusia sama wujud vampirnya si korban ya teman-teman, si influencer ini. Lihat baik-baik, ini dikiranya cosplay ya teman-teman. Enggak, sorry. Kyoshiro pun kaget pas mereka bercanda soal vampir. Aduh, ini mah kebiasaan si Kyoshiro ini ketakutan mulu teman-teman. Aduh, kebiasaan emang best gamer kita satu ini ya. Lalu Gamamon masih dipercaya sebagai hologram padahal dia ini udah kelihatan sikat gigi dan mau makan loh. Masih dipercaya sebagai hologram AI ya ampun. Ini orang-orang di sini pada nggak curiga bagaimana gitu ya. Aduh, awareness-nya kurang teman-teman. malam yang ditentukan pun tiba. Ruri masuk ke gedung itu dan Hiro bersama Kyoshiro dan Anggoramon pun memantau dari jauh. Karena cemas soal vampir yang kebetulan didengarnya, si Anggoramon langsung mengintai dari atas gedung. Lalu jamuan pun dimulai teman-teman. Anggoramon belum bisa mengintip ke dalam karena warna jendela yang bersinar merah terang ini teman-teman. Terus Hiro dan Kyoshiro masih standby dari jauh. Mendadak si Ruri didatengin kan sama si pelayannya ini, si Dracumon ini, dan trauma lamanya langsung balik teman-teman. Ini adalah kesempatan emas bagi si Dracumon untuk balas dendam sama si Ruri. Anggoramon pun diserang oleh si Husky tadi yang langsung menjelma menjadi Sang Lupmon. Kemudian Dracumon ingin menghisap darah Ruri, lalu Aviel dan pelayannya menghisap darah dua gadis yang lain. Jadi di sini si Ruri diundang bareng dua gadis yang lain teman-teman. Tapi setelah melihat Dracumon yang ingin balas dendam pada Ruri, Aviel pun langsung mengeluarkan kelelawarnya dan membunuh Dracumon karena si Dracumon ini terlihat egois dan menentangnya. Udah jelas juga dari awal kalau dia adalah Famdemon ya. Kalau kalian nonton Digimon Adventure yang lama bener-bener familiar pasti sama Famdemon ini ya. Dia adalah Digimon vampir yang pernah muncul di sana. Kasian banget nih udah niat balas dendam malah diakhirin gitu aja hidupnya. Terus kirain kan Dracumon bakalan rencanain apa gitu kan untuk jangka panjang, bakal jadi bagian dari apa gitu kan yang benar-benar Digimon jahat. Taunya iya bener tapi jadi tumbal di sini. Hiro dan kawan-kawan pun bergerak setelah melihat pertarungan Anggoramon dan Famdemon di sini curhat soal vampir di dunia manusia itu hanyalah mitos sementara manusia yang menguasai segalanya. Nah, dia tuh nggak suka gitu kan. Jadi dia pengen menjadikan vampir ini menyebar dan menguasai manusia. Dan dengan dia yang punya tujuan sebagai pendiri bangsa vampir di dunia manusia. Ya jangan sampai dia evolusi lantar makin jadi-jadi teman-teman. Kalian lihat sendiri di Zero Two kan. Buat yang nonton ya, Adventure Zero Two tuh si Belial Famdemon itu dia tuh bos terakhir yang tujuannya mau nyatuin kedua dunia dan menguasainya dengan kekuatan kegelapan gitu kan. Malam ini pun para gadis ini yang udah jadi korban ini menyerang manusia dan memperbanyak korban ya teman-teman. Dengan percaya dirinya juga si Famdemon ini mengundang Hiro dan kawan-kawan untuk masuk ke dalam gedung SV. Dia ingin menguji apakah para tamer pantas untuk ikut bersama mereka dan jika iya, mereka juga akan dijadikan vampir oleh si Famdemon ini. Dan akhirnya pelayannya berubah menjadi mata Doremon dan Famdemon memperlihatkan wujud aslinya. Kyoshiro ketakutan padahal udah diundang, ya ampun ini kebiasaan, beneran kebiasaan teman-teman. Ini bukan waktunya ragu boy. Jadi Famdemon ya benar dia bertujuan untuk mengubah manusia tamer ini menjadi vampir. Lalu langsung ditabuk pakai tas sama Ruri dan itu biar dia bisa langsung kabur, tapi justru diarahin ke lantai teratas sama mereka. Dan ternyata di sana mereka sudah menunggu, Hiro dan kawan-kawan baru sampai ya kan. Dan di atas sana sudah siap dengan Anggoramon yang udah dibantai abis sampai babak belur sama si Sang Lupmon teman-teman ya kan. Akhirnya pertarungan dimulai teman-teman. Battle Gamamon dan Tesla Jellymon menolong Anggoramon terlebih dahulu dan akhirnya menyerang dari dua arah depan belakang gitu kan. Tapi mereka sayangnya tidak menyadari bahwa Famdemon dapat mengeluarkan serangan
dari segala arah, teman. Ke segala arah. 360 derajat dia bisa ngeluarin kelelawarnya. Dan ya, langsung aja keduanya diserang dan Tesla Jellyman kalah di situ dalam satu kali serangan. Terus Battle Gamamon masih nyisa kan, teman-teman. Si Farm Demon ini juga merasakan sesuatu dalam dirinya si Battle Gamamon, dan jadi dia tertarik untuk memancingnya keluar. Dimulai dari, ya ini dia momen yang ditunggu-tunggu teman-teman buat saya bahas ya. Dia juga memasukkan program virus ke Battle Gamamon melalui kelelawarnya agar tiap serangan yang dia lancarkan ke Battle Gamamon, hero juga ikut terdampak di sini. Ini saya penasaran juga teman-teman, apakah ini efek dari bondingnya mereka yang benar-benar terhubung lewat VB ini apa gimana gitu kan. Jadi ini perlu diulik juga nih, apakah VB ini juga benar-benar bisa menghubungkan Digimon dan Tamernya secara fisik maupun mental ya teman-teman. Dan ya seperti itu. Jadi benar-benar misalnya di wah gitu kan, ya udah Tamernya ikutan kena gitu. Ini mirip kayak di Digimon Tamers jadinya teman-teman. Kayak pas mereka mau mulai berubah jadi Ultimate kan, kayak waktu debutnya Megalogromon tuh, si Taka tuh pingsan gara-gara si Gromonnya diserang sampai babak belur sama Mihiramon kan teman-teman. Terusnya gitulah. Ini keren juga sih konsepnya kalau dipakai. Soalnya kita juga emang udah lama nggak lihat yang kayak gini teman-teman. Kayaknya nih juga Farm Demon bisa lihat struktur datanya Battle Gamamon ya teman-teman. Pas lagi melihat program virusnya kan dilihatin nih di sini ada 0101-nya, ya kan? Jadi kayaknya dia tahu ada yang aneh dari Gamamon, soalnya dia beda dari Digimon biasa. Farm Demon tuh mencoba mengeluarkan kepribadian si Gulus Gamamon dari dalam dirinya. Battle Gamamon akhirnya mulai marah kan pas diserang, soalnya si hero juga ikutan kena efeknya gitu. Dan ya akhirnya pertanda Gulus Gamamon mau keluar lagi kan, matanya udah jadi hitam gitu. Tapi ini bisa juga masuk ke cara buat ngubah si Battle Gamamon ini dengan menggunakan Dark Evolution teman-teman. Ya walaupun roster dim card-nya udah ditentukan ya, bisa jadi apa aja, kayak misalnya ada Tank Dramon dan juga Chimeramon yang notabene adalah Digimon ganas. Tapi mungkin kalau ada next set atau set berikutnya kita bisa tahu ya teman-teman, soalnya meganya si trio ini aja kita belum tahu yang aslinya jadi apa gitu kan. Ya mungkin bakal dibongkar di situ. Akhirnya Hiro mencoba menyadarkannya dengan berkata, ayo kita lewati ini sama-sama. Abis itu langsung nge-trigger Choshinka-nya dia jadi Keno Wisemon. Ditambah meteran Vital Point-nya yang udah full kuning itu muter lagi sama warna merah terang ditimpa gitu warnanya. Ini untuk animasinya bagus ya teman-teman. Oke, ini belum waktunya miso, ini masih muji-muji teman-teman. Ya. Masih muji bagusnya. Langsung aja beradu dengan Farm Demon dan mengeluarkan jurus Doragonia. Dan ya, Farm Demon mencoba bertahan namun terdorong dan memecah jadi kelelawar agar tidak terkena telak. Dan ya, gedung SP pun ditinggalkan oleh para Digimon vampir itu. Kemudian para korban kembali seperti semula. Ya, di sini kayaknya mereka tuh jadi vampir karena ditanemin data virus dari kelelawarnya Farm Demon ya. Jadi ketika kelelawarnya meninggalkan mereka balik lagi jadi manusia gitu. Itu berarti si Farm Demon juga bisa memperbanyak kelelawar ini gitu. Kalau kelelawarnya keluar dari banyaknya korban yang udah tertular, ya udah kelelawarnya bisa nambah-nambah terus. Aduh. Ya tapi saya yakin ini vampir-vampir ini bakalan balik lagi teman-teman. Nanti ya di kedepannya. Velasmon juga nih sekte Digimon iblisnya pasti bakal balik lagi nih. Ini udah ada 2 sekte jahat ya, Velasmon sama Farm Demon. Nah ini dia teman-teman penampakan fullnya, dan ya saya akui desainnya elegan dan menawan nih si Keno Wisemon ini. Tapi sayang aja saya agak kecewa di sini. Ya, oke, ini saatnya untuk misuh teman-teman. Jadi kita lihat dulu nih, sebenarnya ini bisa aja dibuat lebih jelas ya teman-teman. Keterkaitan sama sisi gelapnya Gamamon yaitu Gulus Gamamon sebelum benar-benar jadi Ultimate. Tapi di sini kesannya tuh kayak ini bakal hilang gitu aja, modal hero teriak motivasi doang gitu loh. Ya kan minimal tuh ada interaksinya gitu loh sama si Gulus Gamamon. Ya kayak misalnya si Gulus Gamamon tuh akhirnya berhasil nguasain tubuhnya Gamamon sepenuhnya kan. Abis itu dia ngancurin semua yang ada di dalam gedung itu, dan kemudian dia baru tersadar sama baru tersadar si Gamamon yang asli. Jadi dua-duanya bentrok kan kesadarannya. Harusnya gini teman-teman. Kalau menurut saya harusnya gini, ngadepin si Gulus Gamamon ini, si Gamamon sama Gulus Gamamon bentrok di dalam hatinya mereka gitu loh. Ya kan? Tentu ini juga bakal lebih menarik kalau kayak gini. Terus cara dapetin ultimate-nya adalah salah satu dari kedua ini harus jadi korban gitu.
ya kan? Jadi harus mati dulu satunya. Kalau mau contoh paling gampang, cek aja pas debutnya Kamen Rider Holy Life di Kamen Rider Device ya teman-teman. Si Daiji menang lawan Kagero. Ya kayak gitu teman-teman contohnya. Nah, kemarin saya udah ngira bakalan kayak gitu teman-teman. Antara Gamamon yang asli sama Gulus Gamamon bakalan berseteru terus satunya hilang gitu. Ya kan ternyata malah lebih gampang di sini, cuman diteriakin, "Ayo Gamamon, kita maju bareng. Yo yo yo, ntar maju bareng." Ya gitu doang. Ya gitulah pokoknya. Saya kecewanya di sini teman-teman. Sama ya oke lah teman-teman, ini ada referensi dari Digimon Tamers-nya dapet sih ya teman-teman. Ya udahlah. Overall sih bagus ya episode kali ini, tapi debutnya Ken Wisemon tuh jujur mengecewakan bagi saya teman-teman. Ya ini unpopular opinion ya teman-teman. Soalnya orang-orang tuh pada suka sama debutnya Ken Wisemon. Ya kan harusnya bener-bener ada keterlibatan sama Gulus Gamamon. Soalnya si Ken Wisemon ini udah dikonfirm di VB maupun di card gamenya bahwa semua champion yang bernama Gamamon itu bisa berubah jadi Ken Wisemon gitu, ya kan? Terus ya di sini juga diperlihatkan dengan jelas evolution lainnya Drakumon ya. Sang Loopmon dan Matadormon itu adalah wujud champion dan ultimate-nya si Drakumon. Ini bagusnya juga ada di sini teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton teman-teman. Kalian semua semoga sehat selalu dan baik-baik aja ya. Terus jangan lupa dukung terus channel ini, like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Jangan lupa teman-teman ya. Oke, see you again. Bye. Sorry kalau ada ngegas-ngegas yang mendadak di akhir-akhir ini teman-teman. Cuman ya, mumpung saya lagi di rumah dan rumah lagi sepi, jadi ya udahlah. Saya bisa luapin unek-unek saya di sini. Bye. Bye.